Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita berada pada pelajaran dari rumah. Materi pelajaran baca tulis Al-Quran. Anak-anak semuanya, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, silakan kalian subscribe channel ini agar kalian semuanya tidak ketinggalan dari video-video materi pelajaran baca tulis Al-Quran berikutnya. Sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Adik-adik semuanya, kali ini kita berada pada pertemuan pertama pada bab 2, yakni hukum bacaan qalqalah. Yang mana dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah qalqalah sughra. Namun sebelum itu marilah kita simak apa pengertian dari qalqalah. Pengertian qalqalah menurut bahasa berarti pantulan gerak atau getaran suara. Menurut istilah, qalqalah adalah melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya, karena huruf-huruf tersebut berharokat fathah, kasroh, atau dhamma yang dibaca sukun karena berhenti waqaf. Bacaan qalqalah dibagi menjadi dua macam, yaitu qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Namun yang kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra adalah huruf qalqalah yang berharokat sukun atau matinya asli, sedangkan bacaannya harus terang dan memantul. Letak huruf qalqalahnya di tengah kata yang berharokat sukun. Cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Saya ulangi lagi, cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Mari kita perhatikan contoh-contoh bacaan qalqalah sughra berikut ini. Yang pertama, huruf qalqalah adalah qaf. Contoh kalimatnya adalah yaqra'u, aqsamu, mukmahuna. Dari ketiga contoh ini, huruf qaf adalah huruf qalqalah yang berharokat sukun atau matinya asli, sehingga bacaannya harus terang dan memantul. Dan qaf ini letaknya di tengah kata yang berharokat sukun. Oleh karena itu disebut qalqalah sughra. Contoh yang kedua adalah pada huruf ta, yakni huruf kedua dari huruf qalqalah sughra ini adalah huruf ta. Contohnya at'amahum, yang kedua yatharu, dan yang ketiga batnihi. Dari ketiga contoh ini, huruf ta berharokat
sukun matinya asli yang berada di tengah kata, sehingga dibaca qalqalah sughra, yang mana cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Berikutnya huruf qalqalah yang ketiga adalah ba. Contohnya yabkhulu, ketiga hablu, dan keempat huwal abtar. Dari ketiga contoh pada huruf ba ini terlihat huruf ba sukun berada di tengah kata, sehingga dibaca qalqalah sughra. Dan alasannya berikutnya, yaitu huruf ba sukun ini adalah sukunnya asli, sehingga disebut qalqalah sughra. Adapun contoh yang keempat adalah pada huruf jim yang berada di tengah kata dan sukunnya atau matinya asli. Contoh yang pertama alam yaj'al, yang kedua wajhu, dan yang ketiga ajma'ina. Adapun huruf qalqalah yang kelima adalah huruf dal. Contohnya yadkhulu, yang kedua sidqin, yang ketiga mudkhalan. Dari contoh-contoh ini, dari huruf qaf, ta, ba, jim, dal ini semuanya berada di tengah kata atau tengah kalimat dan mati atau sukunnya asli. Oleh karena itu contoh-contoh ini disebut dengan bacaan qalqalah sughra. Adik-adik semuanya, adapun tugas belajar pada pelajaran hari ini adalah silakan kalian menuliskan 5 contoh bacaan qalqalah sughra yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian silakan kalian sampaikan kepada guru kalian masing-masing. Adik-adik semuanya, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan dari update video-video berikutnya. Marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.